Shalom, Bapak Ibu dan saudara-saudari yang terkasih, jumpa lagi dalam Sikat Sabda Iman Katolik, Rabu pekan kedua dalam masa Prapaskah 16 Maret 2022. Bacaan dari Injil Matius bab 20 ayat 17 sampai 28. Marilah kita siapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan sabda Tuhan. Semoga Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Pada waktu Yesus akan pergi ke Yerusalem, ia memanggil ke-12 muridnya tersendiri dan berkata kepada mereka, "Sekarang kita pergi ke Yerusalem, dan Anak Manusia akan diserahkan kepada imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, dan mereka akan menjatuhi Dia hukuman mati. Mereka akan menyerahkan Dia kepada bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, supaya Ia diolok-olok, disesah, dan disalibkan. Tetapi pada hari ketiga Ia akan dibangkitkan." Maka datanglah ibu anak-anak Zebedeus beserta anak-anaknya kepada Yesus, lalu sujud di hadapannya untuk meminta sesuatu kepadanya. Kata Yesus, "Apa yang kau kehendaki?" Jawab ibu itu, "Berilah perintah supaya kedua anakku ini kelak boleh duduk di dalam kerajaanmu, yang seorang di sebelah kananmu, dan yang seorang lagi di sebelah kirimu." Tetapi Yesus menjawab, "Kamu tidak tahu apa yang kamu minta. Dapatkah kamu meminum cawan yang harus kuminum?" Kata mereka kepadanya, "Kami dapat." Yesus berkata kepada mereka, "Cawanku memang akan kamu minum, tetapi hal duduk di sebelah kananku atau di sebelah kiriku, aku tidak berhak memberikannya. Itu akan diberikan kepada orang-orang bagi siapa Bapa-Ku telah menyediakannya." Mendengar itu, marahlah ke-10 murid yang lain kepada kedua saudara itu. Tetapi Yesus memanggil mereka lalu berkata, "Kamu tahu bahwa pemerintah bangsa-bangsa memerintah rakyatnya dengan tangan besi, dan pembesar-pembesar menjalankan kuasanya dengan keras atas mereka. Tidakkah demikian di antara kamu? Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hambamu. Sama seperti Anak Manusia, ia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani, dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, renungan hari ini akan dibawakan oleh Frater Iem Filmis Edi Wake HHK dari Paroki Santo Yakobus Mariso, Makassar. Selamat mendengarkan. Salve. Saudara dan saudari pencinta sabda iman Katolik dimanapun Anda berada. Bacaan Injil pada hari ini, Rabu pekan 2 Prapaskah, menarik untuk kita renungkan bersama. Saya mengangkat tema melayani dengan kerendahan hati. Pertama-tama, marilah kita perhatikan prinsip yang diajarkan oleh Tuhan Yesus.
Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu, dan barang siapa ingin menjadi terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hambamu, sama seperti Anak Manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Untuk menjadi yang terbesar, justru harus dimulai dari menjadi seorang hamba atau pelayan bagi sesamanya. Dengan kata lain, siapa yang ingin menjadi tuan harus rela menjadi hamba terlebih dahulu. Tuhan justru tidak pernah melarang kita memiliki impian, harapan atau ambisi yang besar. Tuhan juga tidak pernah melarang kita memiliki tekad yang kuat untuk menjadi terbesar. Asalkan impian, harapan, ambisi itu dapat menjadi motor penggerak yang dapat mendorong kita untuk maju dan menjadi lebih baik. Tetapi kalau ambisi dan keinginan tersebut mulai mengarah ke negatif dan bertentangan dengan kehendak Tuhan, itu yang patut kita waspadai. Menjadi yang terbesar adalah mereka yang mau melayani, merendahkan hati, dan mau berkorban bagi Tuhan dan sesama. Berarti menjadi orang yang terbesar sangat ditentukan oleh kualitas hidupnya sendiri. Orang-orang yang hatinya tulus, rendah hati, bersih, dan apa adanya. Saudara dan saudari, pencinta sabda iman Katolik dimanapun Anda berada, apa makna dari kisah ini yang dapat kita ambil untuk kehidupan kita? Sikap mau melayani ini menggambarkan orang tersebut bersikap rendah hati dan mengasihi. Sikap melayani dalam konteks nasihat Yesus dalam bacaan Injil pada hari ini sebenarnya berkaitan dengan permintaan Yakobus dan Yohanes yang ingin diistimewakan atau dinomorsatukan. Dengan kata lain, dengan mengatakan melayani, Yesus bermaksud agar kita mendahului orang lain, lebih-lebih mereka yang sangat membutuhkan bantuan kita, terutama mereka yang kecil, lemah, miskin, dan tersingkir. Di lingkungan masyarakat kita misalnya, jika ada orang yang kesulitan dalam hal apa saja, bantulah dia. Bantuan kepada orang-orang yang mengalami kesulitan itu sudah termasuk sikap mau melayani sesama, mendahulukan sesama. Ini juga yang dimaksudkan Yesus dengan pertanyaan, "Dapatkah kamu meminum cawan yang harus kuminum?" Bahwa cawan yang dimaksud bukanlah cawan yang akan kita minum dalam perjamuan pesta untuk merayakan kemenangan atau kekuasaan pemerintahan, tetapi cawan yang mengarahkan kita kepada tanggung jawab, pekerjaan yang berat, penuh risiko dan tantangan. Karena itu, kita bersedia untuk melakukan segala pekerjaan yang baik dengan bersemboyankan, melayani dengan semangat kerendahan hati. Berkat Tuhan menyertai kita. Amin.